Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan. Nah, kali ini Pak Dewa mau membuat video tentang cara gulung dinamo indoor ya, indoor AC yang setengah HP 370 watt. Nah, RPM nya 1000 ya, 6 volt. Nah, kali ini Pak Dewa mau pakai 2 kawat ya, 2 kawat double buat runningnya. Ini udah Pak Dewa masukin 1416 ya, biar apa namanya, soalnya suka ada yang nanya nih maksudnya 1416 gimana. Nah, ini Pak Dewa jelasin dulu ya. Tapi sebelum Pak Dewa jelasin nih, Pak Dewa ngucapin dulu ya terima kasih buat kawanku semua yang selalu setia mendukung channelnya Pak Dewa ya, channel Sagala Teknik. Nah, buat yang baru bergabung jangan lupa di like, di subscribe, di share ya, loncengnya dinyalain biar nanti kalau Pak Dewa bikin video baru ada notifikasi, ada pemberitahuan. Nah, jadi seperti ini ya, yang kemarin masih nanya 1416 itu. Ini kalau 14 atau yang dibilang juga langkah 2 ya, ini yang awal nih, ini 14. Jadi tinggal dihitung aja, sebenarnya gampang ya, 1 2 3 4 nih. Nah, ini 14. Nah, ini yang 16 nya 1 2 3 4 5 6. Jadi 14 itu kosongannya 2, yang 16 itu kosongannya 4 ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini Pak Dewa lagi pakai 2 kawat, kawatnya 0,45 ya, 2 buat blower yang 370 watt. Nah, ini kutub pertama sudah Pak Dewa masukin ya, apa namanya, jumlah lilitannya buat yang 14 nya 50 kali 2 kawat, buat yang 16 nya 100 kali 2 kawat ya. Apa namanya, kawatnya masuk kiri keluar kanan seperti biasa. Nah, ini kutub yang selatannya, ini yang utara masuk kiri keluar kanan. Nah, kalau yang utara selatannya nih masuk kanan, ujung kawatnya ini ada di kiri ya. Nih ujung kawatnya ada di kiri. Ini juga sama jumlahnya ya, 50 kali 2 kawat. Jadi kawatnya double buat yang running ya, 6 volt. Soalnya nih RPM nya 1000 ya, RPM 1000 pakainya 6 volt. Ini buat indoor AC ya. Nah, jadi maksudnya 14 itu dari alur pertama sampai ke alur nomor 4. Jadi ada 4 ya, 4 slot. Nah, seperti ini. Ini yang 14, jangan lupa langkahin 1 slot ya. Nah, ini tinggal dikosongin nih 1 2 nih ya, ini ke sini. Ini 14 namanya. Nah, biar gampang nih diurai. Nah, ini kan kawatnya banyak. Kalau yang lagi belajar udah pasti agak kesulitan ya. Nah, diurai seperti ini, dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 4 nggak apa-apa ya, biar masukinnya nggak susah, terus kawatnya nggak pada lecet ya. Nah, seperti ini. Iya. Nah, ini yang 14 itu kan agak sempit ya, jadi diurai sedikit-sedikit, mau diambil 15 lembar atau 20 lembar, jadi seperti ini ya. Nah, kalau apa namanya, dinamo yang sempit-sempit seperti ini dibantu pakai bambu gini ya, jadi nggak rusak kawatnya, nggak lecet. Kan suka ada tuh nggak usah pakai bambu, masukin aja pakai tangan pelan-pelan, lama ya, lama udah gitu kawat biasanya pada nyangkut ke ini nih, ke besi-besi ginian ya.
ke besi apa namanya nih, keren. Nah nih caang sekarang ya, ini sering nyangkut di sini nih. Itu yang lagi belajar biasanya agak kesulitan ya. Yang biasa juga kadang-kadang kalau ketemu yang sempit-sempit gini dipakai bambu ya, dibantu seperti ini, jadi nggak rusak kawatnya. Nah seperti ini. Ini yang 16-nya juga sama ya. Ini utara selatan, yang utara keluar di kanan, selatan keluar di kiri. Nanti dia ada 6 kali gini ya, 6 kali susunan gini, jadi 6 pole. Jadi diselang-seling ya, utara kanan, selatan kiri. Nanti utara kanan, selatan kiri, utara kanan, selatan kiri gitu ya. Jadi selang-seling. Nah ini biar apa namanya, waktunya nggak terlalu panjang ya. Yang penting intinya yang pertama ya, saya Pak Dewa masukin utara sama selatan. Nah kesananya udah sama aja. Ini Pak Dewa yang ini nggak Pak Dewa cepetin ya videonya, apa namanya, biar apa namanya cepet paham. Nah ini rapiin dulu. Nah ya yang sebelah yang keduanya nih, selatannya keluar di sebelah kiri ya. Nah soalnya kalau videonya kepanjangan suka dibilang ya Pak Dewa cuman ngoceh doang gitu. Jadi udah Pak Dewa singkatin aja. Yang penting nomor 1 nomor 2 kuncinya udah Pak Dewa masukin ya. Kesananya tinggal ngikutin sama aja. Nah jumlah lilitannya sama, apa namanya, ininya juga sama ya, langkahnya 1416. Nah kalau yang pertama nih masih mudah, bisa pakai jari seperti ini ya. Kalau masih agak sulit dikit dibantu ya, karena nih kawatnya ketat, soalnya nanti ada penutupnya, nggak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar mentok kawatnya ya, mentok di penutupnya. Jadi harus ngukurnya harus benar-benar pas. Jadi begitu dipasang penutup nggak apa namanya, nggak nyangkut. Nah ini lumayan ya, kalau padat gini tempatnya sempit, apa malannya juga ngepres, harus hati-hati ya. Kawat nggak boleh ditarik mundur maju, lecet. Nah jadi daripada ditarik mundur maju mendingan pakai bambu ya, pakai bambu lebih aman, nggak ada resiko lecet. Kalau yang nggak pakai bambu maksain ya biarin aja ya. Nah ini diginiin biar nanti pas narik nggak rusak. Nah ini sekali lagi, kalau yang susah gini, yang padat, kawatnya diurai. Nah dipisahin dulu seperti ini ya. Nah diurai seperti ini, baru dimasukin. Terserah mau diambil 20 lembar nggak apa-apa, yang penting diurai dulu ya, biar nanti nggak lecet. Nah, ini yang 14-nya dikunci dulu deh. Tadinya mau Pak Dewa langsungin masuk apa, speed, tapi ntar aja belakangan. Nah ini Pak Dewa sengaja ya bikin ini 2 aja, kesananya tinggal diikutin seperti yang awal ya. Jadi patokannya kutub utara, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan. Jadi setiap pindah apa namanya kutub itu dibolak-balik ya, dibolak-balik kiri kanan. Utaranya keluar kanan, selatannya keluar kiri ya, jangan sampai salah. Nah ini nanti videonya langsung Pak Dewa terusin ke yang akhir ya, biar nggak terlalu panjang. Nah ini intinya aja udah ketemu ya.
lubangnya kecil ya, harus hati-hati. Nah, jadi pakai bambu seperti ini tuh, disimpan di pinggirannya, di pinggiran kawat seperti ini ya, ditekan ke tengah sedikit terus ditarik. Nah, seperti ini tuh. Daripada maksain pakai tangan ditekan-tekan ya, nanti kawatnya lecet, resikonya gulungan jadi panas. Ini bagian selatannya sudah selesai. Hati-hati juga kawat, jangan sampai ada yang nyelip ke samping ya, ke samping apa namanya keren, itu resikonya nyetrum. Jadi harus benar-benar apa namanya rapet. Nah kalau misalnya agak seret nih ya, masukin inian nggak apa-apa, ininya ditarik mundur maju, yang penting udah masuk semua ke apa namanya slot ya. Nah kalau udah masuk semua nggak apa-apa, gini pelan-pelan aja, yang penting bagian belakang juga ditekan pakai jempol. Kalau misalnya agak seret gini, nah kalau ada yang nekuk dirapiin ya, soalnya kalau nekuk itu nanti pas kita ngikat bisa jadi lecet, jadi harus dilurusin. Nah ini ya, kutub utara masuk kiri keluar kanan, yang selatannya masuk kanan keluar kiri. Nah ini kawatnya dari kiri, ini double kawat 0,45 ya. Nah sekarang kita lanjutin lagi yang ketiga, berarti utara lagi. Nah ini juga sama, keluarnya di sebelah kanan ya. Keempat berarti selatan lagi ya. Nah, ini juga sama nih, selatan keluarnya di sebelah kiri. Jadi semua setiap kutub selatan itu di kiri, kutub utaranya di kanan ya. Nah diurai lagi seperti ini ya, karena ini kan tebel, biar para pemula nih apa namanya nggak kesulitan, diurai seperti ini ya. Jadi nanti masuknya gampang, resikonya kawat nggak apa namanya nggak baret ya, nggak pada lecet. Nah jadi diurai seperti ini tuh ya, kurang lebih 20 lilitan atau berapa ya. Nah, tuh jadi gampang ya. Nah langsung dibentuk, nanti urai lagi, masukin langsung dibentuk ya. Nah seperti ini. Jadi selalu mau diurai gini nih biar gampang. Kita kerjanya jangan ngambil resiko besar ya, jangan sampai resikonya pada lecet terus kita ambil.
Kalau gagal kan nggak enak sama yang punya ya. Nah kalau susah udah mulai padat pakai bambu seperti ini. Nah tuh, jadi aman, kawat nggak pada lecet ya, nggak rusak. Nah ini yang keempat, berarti kutub selatan ya. Jadi ada 6 pole nih, ada 6 kutub. Utara, selatan, utaranya ada 3, selatannya ada 3. Nah seperti ini ya. Yang selatan nih keluar di sebelah kiri. Ini utara, selatan, utara, selatan. Nah sekarang kita masukin lagi yang utaranya lagi ya. Nah ini kita masukin yang utara, sama langkahnya 14, 16 semua rata ya, jadi nggak beda-beda. Nah ini kalau yang utara nih sekarang keluarnya di sebelah kanan, jangan sampai salah ya. Hati-hati kalau blower, kipas, atau dinamo apaan aja, jangan sampai kebalik ya. Resikonya dinamo nggak bakal muter ya. Nah ini keluar di sebelah kanan ya, yang utara lagi nih. Ini kutub utara bagian yang ketiga. Jadi utara ada 3, selatan ada 3. Nah hati-hati kawat jangan sampai ditarik mundur maju ya. Ini selalu Pak Dewa ingetin kalau lagi gulung. Soalnya masih sering yang masih pada lecet, kawatnya, kumparannya apa namanya, hasilnya panas. Ada yang panas keluar api. Nah itu jadi hati-hati saat masukin kawat ya. Nah daripada repot-repot seperti ini, diurai sedikit-sedikit masukin ya tuh, jadi nggak rusak kawatnya. Jadi kalau yang nggak usah pakai bambu ya udah abaikan saja ya, kita cari amannya aja. Nah kalau sedikit mah nggak apa-apa, nggak pakai bambu ya. Kalau udah banyak susah, pakai bambu atau pakai mika apa namanya, fiber yang tebal nggak apa-apa. Yang penting jangan dari besi ya, soalnya seperti yang dulu udah pernah ada itu yang pakai gergaji. Nah itu akhirnya pada baret semua ya, katanya kawatnya kebuang ya, resiko ya. Kan Pak Dewa udah bilangin jangan sampai dipakai benda yang tajam ya, dari kaleng ya nggak boleh ya, itu kan tajam namanya. Jadi harus pakai bambu aja, cari aja bambu tipis seperti ini ya, biar lebih aman. Nah ini yang utara yang ketiga keluarnya di sebelah kanan ya, nanti kita terusin sampai yang terakhir. Ini yang terakhir ya, buat running yang terakhir. Nah, running terakhir ini kutubnya selatan. Nah ini juga sama, keluarnya di sebelah kiri ya. Jadi yang selatan itu keluar kawatnya di sebelah kiri semua. Nah kalau nggak mau pakai bambu nih, jarinya harus bisa main gini ya tuh. Nih kalau nggak mau pakai bambu seperti ini ya. Tapi yang lagi belajar mah biasanya belum paham. Nah jarinya bisa main ini ya, jadi nggak asal neken, sambil dimainin jarinya. Ya. Tapi posisinya harus enak. Kalau sempit ya susah juga ya. Kalau langsungin gini kan nggak enak tuh, tebal banget ya. Mendingan diurai begini tuh ya. Nah dijamin dah kalau yang lagi belajar mah
aman, nggak rusak kawatnya ya. Jangan sampai rusak pokoknya kawat, jangan sampai pada lecet. Kan sering ya ada yang banyak yang komen, Pak Dewa masih panas, caranya udah diikutin sama. Nah, kalau caranya udah diikutin sama, berarti ya namanya lagi belajar ya, pasti ada yang kurang, entah itu lecet, entah apa. Nah, makanya selalu Pak Dewa ingetin, kalau susah pakai bambu, bantuin ya. Nanti juga kalau udah sering gulung mah nggak megangin bambu juga nggak apa-apa, paling megang bambunya kalau ketemu yang ngepres. Nah seperti ini ngepres nih, nah, paling gini aja tuh, jadi nggak repot. Kalau lubangnya besar kayak jet pump segala macam, nggak pakai bambu juga nggak apa-apa ya, gampang masukinnya. Lubangnya besar, kawatnya juga besar ya. Kalau kawatnya kecil gini lemas, nah dibantu aja seperti ini tuh. Jadi nggak beresiko besar ya, nggak beresiko lecet, nggak nyetrum. Nah, pompanya gitu. Nah kan aman, rapi, nggak berantakan ya. Cari aja bambunya di tetangga yang punya, minta aja sejengkal ya. Sejengkal juga bisa dapat berapa puluh dinamo ya kalau misalnya ini. Nah ini udah selesai bagian selatannya, keluar di sebelah kiri ya, utara selatan, utara selatan, utara selatan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita masang speed. Nah ini cara masang speednya juga beda ya, beda, nggak seperti kipas angin. Jadi kita nyusunnya di running ini. Nah ini yang awal nih ya, jadi kita nyusunnya di yang awal terus sampai ini. Nah masukinnya sama, utara selatan, utara selatan, utara selatan. Nah ini buat speednya pakai kawatnya satu kawat ya. Jadi kalau running double kawat, kalau speed start satu kawat. Nah sebelum dimasukin juga dirapi-rapiin ya, biar enak masukin kawat yang berikutnya ya. Nah seperti ini. Nah sekarang kita masukin buat speed. Nah buat masang speednya ya, kita buka lagi yang 1/4-nya nih. 1/4-nya kita copotin lagi kunciannya ya, buat masukin yang speed. Nah speednya nih ada dua ya, speed 1 sama speed 2. Jadi kita bikinnya dua roll ya, masing-masing 40 lilitan. 40 lilitan, kawatnya sama 45 juga ya buat speed. Nah ini kalau biasanya speed kan masangnya numpuk sama star. Nah kali ini beda ya, jadi seperti ini masang speednya, nggak seperti yang biasanya. Nah ini masing-masing ada 40 lilit ya, jadi M1 sama L1. Nah nanti ditandain M1 40, L1 nya 40 ya, jumlah kawatnya. Terus buat langkahnya di 1/4 ya, jadi nyusun sama 1/4. Parum damarnya. Nah ini buat speed. Jadi nggak seperti kipas angin yang biasa ya, beda. Jadi ini nyusunnya di kawat running 1/4. Nah nanti biar lebih jelas Pak Dewa bikinin ininya aja ya, skemanya, cara nyambung speed 1 speed 2. Nah ini speednya ada 2 kawat ya,
nanti ditandain L1 sama M1. Nah ini yang runningnya ada double kawat, ini ditandain R1 nantinya ya. Nah nanti biar lebih jelasnya dilihat di skema aja ya, nanti di Pak Dewa bikinin skemanya dilihat biar nggak salah nyambung. Nah jadi nggak seperti kipas angin ya. Kalau kipas angin kan biasanya speednya nyilang di sini nih, kalau ini enggak, ini langsung nyusun di 14, langsung sejajar ya, masuk kiri keluar kanan. Nah yang ininya yang ini utara nih, yang selatannya masuk kanan keluar kiri. Nah seperti itu ya. Jadi speednya nyusun di 14 semua. Jadi 14 semua dibukain lagi kunciannya buat masukin speed ya. Jadi speednya ada 2 kawat, L sama M, jangan sampai salah ya. Nah ini Pak Dewa masukin dulu biar nggak terlalu panjang videonya ya, soalnya banyak yang bilang kepanjangan ya, panjangan kelamaan. Ya udah nih Pak Dewa singkat aja ya videonya. Nah, ini buat yang selatannya. Nah, ujung kawatnya sama ya, keluar di sebelah kiri. Jadi yang selatan itu keluarnya kiri semua. Nah, ini Pak Dewa mau lanjutin masukin semua, caranya sama semua ya seperti yang tadi, jadi biar nggak terlalu panjang. Ini nanti Pak Dewa lanjutin ya ke yang terakhir, biar nggak jenuh nonton belajarnya. Nah ini speed yang terakhir ya, bagian selatan. Nah ini keluarnya di sebelah kiri, jadi yang selatan itu kiri semua. Nah, ini kunciannya dibuka lagi ya. Jadi yang speed ini nyusun di 14 bagian running. Ujung-ujung kawatnya ditandain aja ya, buat running ditandain yang awal R1, yang ujungnya R2. Terus buat speednya M1 sama L2 ya, jadi M1 sama M2, L1 sama L2. Jadi M1 itu ini ya nyusun sama running ya, running 14 bagian utara. Nah ini buat running double kawat. Nah ini buat speednya ada 2 kawat ya, M sama L. Nah ini juga sama, M sama L ya. Nah, biar jelas kalau diterangin kadang-kadang nggak nyambung ya, susah ininya. Nanti Pak Dewa bikinin pakai kertas aja. Nah ini speed ada 2, jadi kalau speed 1 kawat ya, runningnya 2 kawat double. Nah, ini tinggal kita masang star. Nah jadi caranya beda ya, kalau yang biasa kan kipas angin speednya itu sama star searah, kalau ini modelnya lain, jadi speednya sama running ya. Jadi seperti ini nih, ini running, ini speed. Nah sekarang kita masang startnya ya. Nah ini startnya satu kawat, jumlah lilitannya ada 200 ya. Nah 1 kawat ada 200, kawatnya 0,40. Ini buat star, ini buat star jumlahnya 200, pakai kawatnya 0,40. Buat startnya nanti ditandain yang awal nih ya, tandain aja S1 biar nggak keder ya, biar nggak keder ditandain S1.
Nah, jadi apa namanya, cara gulungnya beda ya, nggak seperti yang kipas ya. Ini modelnya lain lagi, tapi bisa dipakai apa namanya, bisa dipakai buat kipas angin juga bisa, sama aja, hanya beda cara ya. Nah, ini kutub utara bagian star, kumparan yang pertama ya, masuk dari kiri keluar kanan, jalannya ke sebelah kanan ya. Nah, yang ini juga hati-hati ya, pas masukin kuncian jangan sampai ada yang nyelip ke samping-samping ya. Diperhatiin juga jangan sampai ada yang tertinggal ya. Biasanya kalau masang kuncian suka ada yang ketinggal di sampingnya tuh, ada yang nggak ke bawah. Nah, itu resikonya kalau nempel ke keren jadi nyetrum ya. Nah, ini star bagian pertama ya, langsung dibentuk, dirapiin biar gampang. Masuk kiri keluar kanan, nanti yang kedua masuk kanan keluar ke kiri, yang ketiga dibalik lagi ya, kiri kanan gitu aja. Nah, ini star, ini running yang pertama sama speed yang pertama. Ini startnya sebelah sini ya, lubang pertama, lubang kedua nih di tengah-tengah, jadi lubang yang keduanya ya, jalan ke sini ke kanan. Ini star yang terakhir ya, yang bagian apa selatan, kumparan yang ke-6. Jadi running ada 6 kumparan, speednya 6, startnya juga 6. Ini keluarnya di sebelah kiri ya, yang akhir. Ini udah selatan lagi. Jadi selalu Pak Dewa bilangin ya, setiap kutub dibolak-balik, bukan setiap kumparan ya kalau gulung dinamo. Jadi yang dibolak-balik itu kutubnya, bukan kumparannya ya. Ini nanti ditandain juga ya, ujungnya S2. Kalau yang tadi awal S1, nih ujungnya S2, biar nanti nyusun kawatnya nggak salah ya, nggak salah, gampang ya. Nah, ini ujung kawatnya ada di sebelah kiri, sebelah kiri ya, yang paling akhir sebelah kiri. Jadi kalau susah ya, kebanyakan gini diurai gini ya, jangan dipaksain masukin kawat sekaligus, nggak bakal muat ya. Jadi lebih gampang diurai seperti ini, diambil sebagian-sebagian ya. Ini bagian star sudah selesai ya. Terus kita langsung lanjutin nyambung kawatnya ya, nyambung kawat sama masang kabel. Ini jadi apa namanya, blower AC yang modelnya 3 speed ya, 3 speed 6 pole, 370 watt atau setengah HP ya. Ini runningnya pakai kawat 0,45, 2 kawat, 1450, 16 nya 100. Buat apa namanya, speednya pakai kawat 45. M nya buat M ya, M1 nya itu 40, L nya 40. Buat startnya kawat 40 ya, jumlahnya 200 lilitan. Ini nanti tandain ya, ujung kawatnya S2, yang awal S1.
Nah, ntar saya Pak Dewa tandain dulu biar nanti kita gampang ya cara nyambungnya buat yang lagi belajar. Nah ini ya susunannya nih buat running ya, yang awal masuk ditandain R1, buat speednya M1 L1 sama startnya S1. Nah terus buat ujungnya ya keluarannya R2 M2 L2 sama S2 ya, jadi ujungnya pakai nomor 2 semua. Ini sekarang kita nyambungnya ya buat speed 3. Nah speed 3 nih R1 digabung sama M2 sama S1 ya. Jadi ini nanti buat speed 3 nya ya R1 M2 sama S1 ya digabung. Ini buat speed 3 nya nih ya, buat speed 3 nih ya. Nah, sama ulang lagi ya R1 S1 sama M2 buat speed 3. Sekarang M1 kita gabungin sama L2 ya. Nah L2 nih, nah, ini buat speed 2 ya, medium ya. Nah seperti ini. Nah, ini L1 buat speed 1 ya, yang low, medium, high 1 2 3 ya. Nah nanti biar jelasnya di apa namanya, di skemanya aja ya biar lebih jelas. Nah ini skemanya ya buat running. Ini 2 kawat ukurannya 0,45 ya. Nah, ini masuknya dari kiri keluar kanan 14 ya, 1 2 3 4 masuk kiri keluar kanan sini ya. Ini udah Pak Dewa coretin biar cepet. Nah terus yang ini kutub utaranya nih, jadi kalau yang utara nih searah jarum jam ya. Nah terus kutub selatannya 14 juga ya. Nah yang ini berlawanan ya sampai 16. Nah terus masuk lagi ke kutub yang ketiga 14 lagi ya, masuk 14. Ini searah jarum jam sampai 16. Nah terus yang keempatnya masuk lagi dari apa namanya kanan keluar kiri ya. Ini berlawanan arah jarum jam. Terus yang kelimanya juga sama. Ini masuknya 14 juga, 1 2 3 4 ya. Ini searah jarum jam. Yang keenamnya berlawanan arah jarum jam. Nah awalnya nih kawatnya tandain aja R1, yang keluarnya R2 ya. Ini double kawat ya, double kawat 0,45, 14 nya 50, 16 nya 100 ya. Nah terus buat runningnya speed dulu, speed ya, speed pakai warna biru. Nah speednya saat ini speed numpuknya di 14 sini ya. Nih tandain aja M1 ya, nih M1 ini buat speed. Nah speednya ini ada di 14 semua ya, 14 nih 40 lilitan, kawatnya 0,45 1 ya. Ini searah jarum jam, ini 14 di sini. Nih ntar biar gampang ya, ini berhubung Pak Dewanya bikin ininya di bengkel ya, jadi nggak kelihatan ya. Nah ini M1 searah jarum jam, masuk lagi di 14 berlawanan, searah jarum jam berlawanan ya. Nah nanti keluarnya di sini juga nih di 14 yang ini nih ya. Ini tandain M2 ya, tandain aja M2.
Terus kawat speed yang satunya lagi sama ya, numpuk di 14 semua. Jadi 14 di running ini ada R1, M1 sama L1. Nah ini tandain aja sini ya, L1 masuknya ya. Ini sama, arahnya sama aja ya, searah jarum jam berlawanan, searah berlawanan, searah berlawanan. Nah terus nanti keluarnya di 14 yang ini juga nih, tandain L2. Nah jadi running ini ada 3 ini ya, 3 kawat ya, R1, M1 sama L1 ya, jadi sama. Nah terus buat setarnya, nah ini buat setarnya hanya di 16 sini ya, nih S1 ya, S1. Nah ini 16, 1 2 3 4 5 6. Jadi ini searah jarum jam ya, searah terus keluar. Nanti sini berlawanan ya, jadi keluar kiri keluar kanan. Nah ya yang ini berlawanan, terus keluar searah. Ini 16 semua ya. Nah seperti ini ya, ini berlawanan searah, yang ininya berlawanan, masuk kiri keluar kanan gitu ya. Nah terus masuk sini, masuk kiri, masuk kiri keluar kanan, ini masuk kanan keluar kiri yang akhirnya ya. Masuk kanan, nah di sini masuk kanan keluar kiri ya. Jadi nanti ditandain S2 sini ya, ditandain S2. Jadi startnya juga gini ya, masuk dari kiri keluar kanan. Ini searah jarum jam, yang keduanya berlawanan, yang ketiga searah, yang keempat berlawanan, yang kelima searah, yang keenamnya berlawanan. Nah nanti keluarnya S2 ya. Nah ini apa namanya, yang penting udah tahu ininya ya, arahnya. Nah, yang penting banget nih buat cara nyambung ininya ya, apa kawatnya, soalnya beda. Nah kalau skema ini mah tinggal ikutin aja ya di apa namanya videonya. Nah yang penting cara nyambung apa namanya kawat-kawatnya ya. Nah ini R1 ya, R1 terus M2 sini, M2M warna hijau ya, M2 M2 sama S1. Nah S1 ini 3 kawat ini digabung ya, digabung jadi satu. Ini digabung jadi satu. Ini buat speed 3 ya, ini buat 3. Nah terus M1 ya, M1 sama L2. Nah ini digabung juga ya, jadi speed 2. Nah yang L1 nya, nah L1 nih, L1 kepanjangan L nya, L1 ya, buat speed 1. Nih buat low, medium sama high. Nah terus R2 nya ya, ini buat ke kapasitor. Nih Pak Dewa gambarin kapasitor, kapasitornya kotak aja ya. Nah kapasitornya kotak aja dah, yang penting jelas. Ini R2, R2 ini dimasuki, digabung ke kapasitor sini ya. Terus S2 ini
ini juga sama digabung ke kapasitor sini ya. Nah ya, R2 ke kapasitor nih, UF 7 mikro ya. Terus buat listriknya, nah ini listriknya colokan aja deh, gambar colokan. Nah sini ya, gambar colokan aja lah, paham. Ini kabel dari setrum ya, masuk ke sini. Nah di sini ada termopiusnya ya. Nah ini pusenya, puse. Terus yang satunya nih dari listrik ke tombol sini ya. Ini tombol 1 2 3. 1 2 3. Nah ini ada apa namanya, terminalnya ya. Nah jadi dari listrik nih ke tombol 1 2 3 ya. Nah, ini ke apa namanya, termopius masuk ke R2 ya, sama kapasitor. Nah ini S2 nya ke kapasitor, jadi 1 2 3 seperti itu ya. Nah ini buat cara nyambung kawatnya, di screenshot aja ya. Nah seperti itu, di screenshot aja biar apa namanya, nggak salah nyambungnya ya. R1 digabung sama M2 sama S1, ini buat speed 3. M1 sama L2 buat speed 2. Nah L1 nya buat speed 1. R2 buat kapasitor sama arus. S2 nya ke kapasitor. Nah arusnya ke tombol ini ya, 1 2 3. Nah seperti itu ya, di screenshot aja ininya apa, skemanya. Skema asal-asalan di bengkel ya. Nah ini ya sudah selesai, sudah padewa pernis. Nah diikatnya ya, pernisnya yang tebal biar lebih kuat, lebih awet. Soalnya dinamo ini deket ke apa namanya, ke air ya, biar lebih awet. Nah tinggal kita tes. Ayo Mang Anas, setelin. Nah, ini mumpung udah sore ya, jadi sambil nungguin maghrib, sambil kita main-mainan kipas ya. Kalau siang-siang nggak keburu, banyak kerjaan. Ini menjelang maghrib biasa main-mainan ya, mainan kipas. Nah terus kita cek juga RPM-nya ya. RPM-nya harus apa namanya, sesuai sama bawaannya. Nah ini udah baleng nih, udah mulai miring nih. Nanti bilangin ke tukangnya, Nas, asnya sudah mulai goyang gitu, biar dipres ke tukang bubut ya. Yang penting dinamonya sudah bagus. Nah sekarang kita tes RPM-nya ya. Kita cek juga RPM-nya ya. Kalau apa namanya, speednya nih, kalau yang paling kenceng 1000 ya, 1000 RPM. Nah warna kabelnya juga disamain lagi ya, seperti bawaannya. Ini bawaannya kuning nih buat nolnya ya, hitam speed 3, biru speed 2, yang oranye ini speed 1 ya, low, medium, high. Nah, tuh. Ayo cek RPM-nya Mang Anas. 1 9 96 2 99 3 1000 ya. Udah
normal lagi, udah bagus. Nah itu ya buat yang lagi belajar, yang mau ngikutin apa namanya cara gulung dinamo indoor ya, indoor AC 3 speed. Nah ikutin aja tutorialnya ya. Terus cara nyambung kabelnya ikutin aja di apa namanya skemanya ya, diperhatiin skemanya. Oke, sekian dulu ya dari Pak Dewa. Semoga tutorialnya bermanfaat buat yang baru bergabung. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ya, loncengnya dinyalain. Kalau Pak Dewa bikin video baru ada notifikasi. Oke, sekian dulu dari Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.